Baik, teman-teman semuanya, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan ikhlas dan semangat, rezekinya semakin banyak dan berkah. Amin. Mudah-mudahan anak-anaknya semakin soleh-solehah. Amin. Mudah-mudahan keluarganya semakin sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kak Dedi bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang luar biasa dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, kita akan belajar hari ini sama-sama berbagi pengalaman tentang bagaimana mungkin sebagian sudah mengenal Kak Teddy, ya, sebagian ada yang baru bertemu. Kak Teddy memang spesialis tentang bercerita atau mendongeng, multi-story. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana cerita yang kita sampaikan fokus untuk terapi, mengalirkan emosi siswa melalui cerita. Oke ya, kita awali dengan sama-sama membaca doa basmalah dan doa mau belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Baik, teman-teman yang berbahagia, langsung saja, karena ini insya Allah Moti Story for Teacher, teknik mengalirkan emosi melalui cerita, ini akan dua pertemuan secara tatap muka online. Namun, karena kita menginginkan sertifikatnya memenuhi jam pelajaran, maka mohon bertahan di grup, dan di grup nanti akan ada tugas-tugas yang bisa teman-teman ikuti sehingga melengkapi pembelajaran kita. Nanti insya Allah selama 1 atau 2 pekan ya. Hari ini pertemuan, nanti kita istirahat 1 hari, nanti pertemuan lagi, nanti menikmati tugas-tugas. Insya Allah yang menikmati tugas akan merasakan manfaat lebih luas, lebih banyak. Langsung saja, hari ini Kak Didi akan berbagi tentang Motistory. Motistory itu adalah cerita yang mengandung motivasi untuk teacher. Nah, paket hari ini adalah bagaimana cerita-cerita kita mampu mengalirkan emosi siswa. Nah, sebagai terapi hari ini mungkin kita lihat banyak miris ya kejadian-kejadian di sekitar kita bahwa siswa tidak mampu mengungkapkan emosinya, siswa memendam emosinya atau dia meluapkan emosinya namun dengan cara yang tidak tepat. Contoh sederhana, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada, ini miris ya, mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak kita ya, tapi ada ternyata sebuah geng ya, atau sebuah komunitas yang ini, yang unjuk barcode di tubuhnya. Ada yang pernah mendengar? Jadi mereka itu semakin bangga dengan sayatan-sayatan yang ada di tubuhnya. Ketika mereka mengalami rasa sakit atau permasalahan, depresi atau emosi negatif lainnya, mereka tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Akhirnya apa? Pelampiasan rasa sakitnya, dia pindahkan rasa sakit itu dengan menggoreskan, bisa jadi bagian lengan atau bagian kaki, paha misalkan. Nah, dia melampiaskan itu sehingga semakin ketika dia merasakan sakit, dia goreskan lagi sehingga seperti goresan-goresan barcode ya, teman-teman tahu ya. Nah, dan bahkan ketika mereka bertemu dengan temannya, mereka saling tunjukkan, kamu barcode-nya sudah berapa? Oh ini saya banyak nih. Semakin bangga, semakin percaya diri, semakin heboh gitu kan. Nah, astagfirullah, mudah-mudahan fenomena itu bisa apa ya, bisa kita tahan atau bisa kita hentikan atau minimalisir di lingkungan siswa kita. Kenapa mereka melakukan itu? Salah satunya adalah karena mereka tidak mampu mengalirkannya.
Nah, sehingga dia bahkan ada orang tua yang karena mungkin apalagi kalau perempuan ya, pakai jilbab, tangannya rapat semuanya, oh ternyata di sininya banyak sayatan-sayatan. Yang laki-laki oke, itu ya, itu yang mendasari, sangat mendasari ternyata hari ini banyak orang-orang memiliki emosi negatif namun tidak bisa dialirkan sehingga apa? Emosi negatif ini menjadi beban dalam hidupnya karena dibawa terus itu ada masalah satu dia tampung masalah satu ditampung lagi emosi itu ditampung akhirnya menjadi beban dalam hidupnya sebagaimana kita memiliki tugas ketika tidak diselesaikan maka akan menjadi beban terus menerus dalam kehidupan kita. Baik, langsung kita akan belajar. Kak Teddy membagi ini menjadi mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Nah, kelihatan ya, sudah berubahkah slide-nya? Baik, pertemuan pertama kita akan fokus bagaimana bercerita sebagai terapi. Dan nanti pertemuan kedua kita akan mencoba belajar memahami bagaimana mengalirkan emosi lewat cerita, termasuk emosi-emosi itu tingkatannya bagaimana nih. Orang yang tingkatan emosi dalam mengelola emosi paling rendah nanti kita akan belajar di pertemuan kedua menarik ini ada piramida emosi bagaimana emosi yang paling tinggi yang harus kemudian bisa kita kelola dan kita nikmati dan bagaimana emosi paling rendah yang ketika orang itu nggak bisa ngapa-ngapain ya dengan hal negatif yang menimpa dan ingat Bapak Ibu ternyata menyinggung sedikit tentang emosi. Emosi itu ternyata bukan diri kita yang sesungguhnya, namun adalah keadaan yang menimpa pada diri kita. Sehingga kalau kita belajar dalam Islam itu ketika misalkan kita kehilangan apa ya, kehilangan motor gitu kan, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Ketika kehilangan motor kan rasanya itu wajar ya, kehilangan, sedih, kemudian apa ya, bahkan ada yang hopeless ya, tidak bisa, aduh ini sudah harta satu-satunya saya nih, saya kalau nggak ada ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, namun setelah melewati itu, kehilangan motor sehari dua hari, apakah kita kemudian akan terkungkung terus dengan emosi negatif itu? Tentu kita harus naik, mampu menerima keadaan itu, kemudian melepaskan emosi negatif itu dan menjadi akhirnya dia menjadi menerima, oh ini semua skenario Allah, apapun yang Allah berikan, maka akan baik untuk kita. Ingat, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Ini mungkin perkataan yang mudah ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika kita fine-fine, punya duit, tidak merasa kehilangan, dan seterusnya. Mungkin kita akan mudah merasakan, mengatakan itu. Namun akan sangat berat ketika kita tidak terlatih atau tidak memahami bahwa dalam kondisi negatif diberikan ujian, cobaan, contoh tadi kehilangan sesuatu, kehilangan kendaraan, kehilangan benda berharga yang dicintai, ketika kita tidak menerima dan mampu melepaskan emosi itu, akhirnya yang terjadi adalah apa ya, marah, ngomel-ngomel, menggerutu, bahkan orang di sekitar yang tidak tahu apa-apa, kita marahin. Ingat, mungkin sebagian pernah mendengar cerita kisahnya Pak Aris Ahmad Jaya, guru kita, ketika beliau kehilangan dua HP-nya sekaligus gitu kan, ketika makan gitu kan, setelah mengisi acara makan gitu kan, kemudian dijambret gitu kan. Eh, Beliau melepaskan itu, ya Allah, mudah-mudahan HP saya yang diambil bermanfaat untuk yang mengambil dan gantikan yang terbaik. Itu kan sangat susah gitu kan kalau kemudian secara spontan keluar gitu. Nah, itu ya. Itu nanti pertemuan kedua ini saya bocorkan dulu biar nanti teman-teman bagaimana dengan mudah melepaskan emosi-emosi negatif tadi. Nah, kalau emosi bahagia, yo emosi yang harus kita jaga, emosi kesyukuran gitu kan, rasa syukur, bahagia, menerima, takdir ikhlas. Nah, itu bagian emosi yang harus kita jaga dan rawat. Oke, sekarang fokus pertemuan pertama. Pertemuan pertama bagaimana bercerita sebagai terapi. Nah, pertanyaannya adalah
Bapak Ibu, para peserta, apakah sudah bisa bercerita? Saya yakin semua orang pasti bercerita. Coba deh kita tengok seharian. Tadi ketemu dengan pasangan hidup di rumah cerita, ketemu dengan teman kerja di kantor ya bercerita, kemudian dengan anak-anak bercerita. Nah, jadi sebenarnya kita itu memiliki kemampuan bercerita. Tinggal kemampuan itu kita tingkatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana hari ini kita pasti setiap hari makan. Cuma pertanyaannya adalah apakah makanan kita sekedar kenyang atau memang bergizi. Nah, itu masalahnya. Oke ya, sekarang kita langsung masuk ke materi. Oke, mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu semuanya ini jarang kali disampaikan karena ketika kita ingin terapi, maka kita harus memahami cerita itu tidak sekedar bercerita happy, seneng, anak ketawa, kemudian pesan masuk selesai. Nah, kita belajar dari apa ya? Dari awal, dari dasar. Kerangka berpikir metode Montessori atau bercerita motivasi. Ada 4 kotak, Bapak Ibu lihat di sana. 4 kotak itu semakin dalam, semakin kecil kotak. Dan bagian paling luar adalah semakin besar. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata yang perlu kita kuasai tidak sekedar teknik berceritanya saja. Kita lihat yang kotak paling kecil itu teknik ya. Kotak paling kecil itu adalah teknik. Kemudian semakin besar dan yang paling besar adalah ini mohon izin ya, Kak Dedi menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Ini Kak Dedi ambil dari teknik kita NLP, Neuro Linguistic Programming, kita sesuaikan menjadi bagaimana kita memprogram otak lewat cerita. Nah, kita bedah satu persatu. Ketika kita ingin bercerita yang mampu memotivasi bahkan untuk terapi, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rapok itu bahasa Indonesianya istilahnya adalah membangun hubungan, membangun kedekatan. Kita dikenal dulu oleh apa ya klien kita. Klien kita. Jangan tiba-tiba kita hadir, kemudian so tahu, oh kamu bermasalah ya, kamu suka marah-marah sini, dengerin cerita Kak Dedi ya, kamu jadi bla bla bla. Dia tiba-tiba, siapa kamu gitu kan? Terus kok tiba-tiba nuduh saya suka marah-marah. Nah, jangan sampai ya, nanti mentang-mentang sudah bisa teknik bercerita, lalu langsung tiba-tiba anak suruh duduk sini, kamu itu Pak Guru lihat nakal, suka ngusilin teman, sini duduk dengerin cerita. Oh, kayak mau dihipnotis, tidur. Tidak ya. Jadi teman-teman, suksesnya cerita kita untuk terapi sehingga anak-anak mampu mengalirkan emosinya adalah mampu sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai terapis nanti, mampu membangun hubungan dulu. Nah, ini memang butuh ekstra. Bisa jadi pada pertemuan pertama baru kita bisa menjalin hubungan. Belum masuk ke tekniknya, belum masuk ke terapinya. Namun nanti seiring berjalannya waktu teman-teman praktek ini bisa mengalir menjalin hubungan itu. Nah, nanti kan tadi punya sukses story, salah satunya adalah terapi geng motor ya. Nah, yang kedua adalah tujuan, goal. Setiap orang pasti punya masalah, banyak masalah. Terkadang orang hadir ke kita atau orang tua menghadirkan anaknya atau guru menghadirkan siswanya untuk diterapi, pengennya semuanya. Contoh sederhana, Kak Teddy disuruh mendongeng atau bercerita, berkisah di depan anak-anak ya, apalagi satu sekolahan dikumpulkan. Kemudian request gurunya, saya tanya kadang, Bunda temanya apa? Oh, temanya tentang ini Kak, Maulid Nabi. Tapi Kak, tolong ya titipkan pesan. Apa pesannya? Sudah dongeng cuma 30 sampai 1 jam, Bapak Ibu, mohon maaf, misalkan dongengnya 1 jam, tapi requestnya gini Kak, biar anak suka sekolah,
biar anak rajin belajar, biar anak nurut sama gurunya, nurut sama orang tua, terus biar anak tidak ngusilin temen, biar tidak ada bully, dan biar nggak marah-marah. Langsung loh, list tentang masalah-masalah anak muncul semua. Nah, itu tidak fokus outcome-nya. Nah, kalau bisa, ketika kita ingin menerapi, yo, memang sih banyak masalah, tapi pelan-pelan lah. Sebagaimana kita tahu bagaimana kita menghabiskan satu ekor sapi yang besar, makan sapi yang besar. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menghabiskan makan ikan dengan porsi besar? Caranya adalah, iya, kita makan sedikit-sedikit atau bahkan kita berbagi dengan yang lain. Nah, berbagi makanan, berbagi masalah gitu kan. Bisa jadi kan ini terapi satu hal, yang lainnya selesaikan sendiri sama orang tua. Tapi, nah ini, ada kadang masalah yang mendasar yang perlu kita selesaikan, nanti masalah-masalah yang lain biasanya ikut terselesaikan dengan berjalannya waktu. Oke ya, teman-teman semuanya, outcome. Jadi outcome itu tujuan yang jelas cerita kita akan digunakan untuk terapi mengatasi satu masalah apa nih. Fokus. Berikutnya adalah setelah membangun hubungan, setelah kita tahu tujuan terapi, emosi mana yang ingin kita lepaskan, masalah apa yang ingin kita selesaikan bersama dengan anak. Berikutnya adalah ekologi. Ekologi itu mirip dengan membangun hubungan, cuma lebih fokus, yaitu menyamakan anak merasa sama kehadiran kita dengan anak. Contoh sederhana, ekologi itu menyamakan pakaian. Jangan sampai anak sedang di rumah pakaian santai, pakai kaos bola gitu kan, pakai celana bola. Tiba-tiba kita hadir dari kantor misalkan masih pakai dasi, pakai jas. Nah, itu nggak ekologikal bagi anak-anak. Nah, maka kita sesuaikan, oh anaknya pakai kaos ya. Disitulah kita pamit dulu, ganti baju, pakai baju santai. Atau sebaliknya, anaknya hadir ke kita gitu kan, pulang sekolah pakai dasi rapi, kitanya pakai kaos oblong gitu kan. Itu ekologikal dari pakaian. Dari bahasa misalkan. Nah, contoh teman-teman kalau yang satu daerah ya misalkan Sunda gitu kan, sesekali bicara pakai Sunda itu kan. Kalau nggak bisa Kak, kliennya Sunda, Kak Dedinya orang Jawa, maka cari persamaannya, bukan saat ketemu lain misalkan. Oh, cerita, Kak Dedi pernah 5 tahun tinggal di Bogor. Nah, eh, mohon maaf, internet jalan ya, teman-teman semua ya. Sebentar. Saya izin mengeluarkan diri saya. Ya. Masih terdengar? Bapak Ibu mohon responnya. Apakah masih terdengar? Terdengar. Boleh? Terdengar. Oke. Iya, Pak. Baik. Sih. Ya, terima kasih karena ada peringatan internet saya. Oke, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu bagian pertama, jadi membangun hubungan, outcome, ekologi ya. Ekologi itu menyamakan tadi ya, pakaian, bahasa, contoh misalkan, atau suku, atau kita cari hal-hal yang sama sehingga klien itu, anak itu merasa nyaman. Misalkan tadi ketemu klien Bogor, saya cerita, oh saya pernah tinggal di Bogor loh, kamu sering ke tempat mana? Oh iya ke tempat itu, kan jadi pernah ke sana, oh asik ya, gitu. Jadi seolah ini gue banget. Atau hobi, kita gali dulu tuh, ketika terapinya untuk personal, satu orang saja, maka kita gali hobinya apa. Oh, dia hobi bola. Maka kita mikir nih, tokoh bola dia kesukaan siapa ya? Terus kita pelajari sebentar. Ya, pura-pura sama lah ya. Gitu. Nah, baru bicara teknik nih. Nah, tekniknya kita akan pelajari juga insya Allah hari ini ya. Teknik berceritanya. Siap ya? Untuk membangun hubungan, jelas prinsip Bapak Ibu semuanya ini dipahami ya, kita bedah, kita coba ulang, membangun hubungan, prinsip
anak merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kenalan, kita mengenal dia, kemudian masalahnya apa. Outcome, tujuannya jelas nih, kita mau terapi masalah bagian mana. Ekologikal, kita coba menyamakan frekuensi, kemudian teknik. Sebagai contoh, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya adalah, Kak Jadi pernah suatu ketika menterapi anak SMP. Jadi, cerita ini tidak sekedar untuk anak TK SD ya. Kak Jadi cek dulu, boleh silakan teman-teman menuliskan di chat ya, menuliskan teman-teman itu mengajar di mana ya, bagi yang guru atau bagi yang murni orang tua, teman-teman itu memiliki anak TK, SD, SMP, SMA. Silakan. Boleh tuliskan nama saya, misalkan Teddy, guru SMK, gitu kan. Kak Dedi coba cek gitu ya. Silakan, boleh dimulai ya. Boleh silakan sambil chat dulu, biar kita ketahuan. Oke, ini sudah mulai masuk nih ya. Kita lihat. Nah, silakan boleh chat di chat teman-teman semua ya. Saya guru SD, SMP, TK, biar ketahuan, atau ya, TK, ya, TPQ, ya dan TPQ ya, TPQ berarti rata-rata SD ya, SD TK, guru SD, MI. Oke, kebanyakan MI ya, dari SMA. Oke, bagus. Oke, oke, terima kasih atas informasinya. Mengajar di SMA. Baik, tapi teman-teman, semua level teknik ini saya sampaikan bisa untuk semua level ya, mulai kelompok bermain, bahkan kelompok bermain PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dan tentu ilmu ini juga bermanfaat selain untuk siswa kita, juga untuk mendampingi anak-anak kita, terutama di rumah atau tetangga ya. Yang penting adalah manusia, bukan anak yang lain ya. Baik, kembali sukses story tentang terapi. Jadi suatu ketika Kak Didi diminta, ini luar kota. Kak Didi kan tinggal di Tegal ya. Ada seorang anak sudah terlibat parah lah. Dia menjadi geng motor, joki apa ya, joki balapan motor itu. Dia menjadi joki balapan motor, kemudian setelah menjadi joki balapan motor, intinya orang tuanya sudah gelisah. Kak Teddy pernah ketemu orang tuanya dalam momentum seminar di sebuah sekolah, sekolah adiknya yang masih TK. Kemudian orang tua curhat, Kak, anak saya begini-begini, bisa nggak? Ya Bismillah, siap. Mudah-mudahan ada waktu. Dan akhirnya Kak Deddy dihadirkan ke kotanya. Bayangkan, hadir ke sebuah rumah di luar kota, terapi anak geng, dan kesempatannya hanya hari itu. Nah, sudahlah, Bismillah gitu kan. Niatnya nolong karena Allah SWT. Tapi insya Allah, ikhtiar kita harus dengan kita punya ilmu, bekal ilmu. Kemudian hadirlah Kak Didi di sana. Nah, begitu hadir, wah saya harus membangun hubungan dulu nih. Karena ingin membangun hubungan, sebelumnya saya gali informasi tentang anak itu. Nah, teman-teman, kalau klasikal juga perlu digali nih. Ini kelasnya modelnya bagaimana, anak-anaknya modelnya bagaimana. Karena ini personal, maka saya dengan mudah menggali sosok anak itu dari orang tuanya. Oh, ternyata informasi yang saya dapatkan, anak ini ya tadi ya, geng motor ya, otomatis suka motor. Dan dia suka jadi joki motor ya. Saya cari pembalap-pembalap yang kayaknya kesukaan dia siapa, dari poster-poster yang ibunya pernah lihat, saya tanya itu kan. Nah, kemudian outcome-nya, kata ibunya biasa tuh, curhat masalahnya banyak. Kak, masalahnya A, B, C, D, E gitu kan. Saya bilang dari A, B, C, D, E itu kira-kira mana yang paling susah ibu ubah gitu kan. Oh ini deh Kak, dia pokoknya keterlibatan di motor lah. Kalau masalah nakal, suka bolos, pelan-pelan deh Kak gitu kan. Oke, itu. Jadi tujuan saya hadir ke sana, apalagi cuma setengah hari ketemu, dan setengah hari itu beberapa jam. Nah, kemudian ekologi tuh, saya tanya dulu sebelum nyampe ke rumahnya, Ibu, anaknya sedang ngapain?
sedang menggunakan baju apa gitu kan. Oh, dia habis mandi Kak pakai kaos gitu kan, pakai sarung. Oh ya sudah gitu kan. Saya pun di mobil sudah siap tuh. Udah saya juga pakai kaos, pakai sarung gitu kan. Nah, kemudian baru masuk teknik. Nah, tekniknya bagaimana? Yuk, nanti kita pelajari ya. Nah, ternyata apa? Ternyata anak itu kemudian nyaman dengan kehadiran saya. Saya terutama positif thinking, ya Allah izinkan anak merasa nyaman. Nah, ternyata belum masuk teknik. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Saya belum masuk teknik nih, saya belum bercerita, dia sudah, Kak, dia anak itu merasa, Kak, kakak kok beda? Ya saya beda, saya hanya mau main-main saja sama kamu ke sini gitu kan. Eh, saya nggak, bukan terapis, bukan apa. Iya kak, dia bisa terbuka. Bahkan saya belum cerita, dia sudah cerita duluan. Wow, tentang masalahnya. Nah itu ya Bunda ya. Itulah alhamdulillahnya. Singkat cerita setelah saya melakukan tekniknya, nah, tekniknya bagaimana nanti kita simak slide berikutnya ya, atau hari-hari berikutnya. Akhirnya apa Bapak Ibu semuanya? Akhirnya beberapa hari kemudian orang tuanya telepon saya, Kak, alhamdulillah anak saya berubah. Dan satu cerita yang bikin ibunya nangis adalah, bayangkan Kak, mantan geng motor sekarang ke sekolah membawa bekal, gitu kan, dari rumah masakan ibunya. Kata dia, Mama, masakan mama enak gitu kan. Aku seneng sama masakan mama. Aku bawa masakan mama aja ya. Terus yang kedua katanya, biar ngirit mah. Aku mau sekolah SMA-nya di sekolah ini, jadi mama nabung ya. Coba bayangkan, jadi melankolis begitu sayang sama ibunya. Nah, mudah-mudahan ini ya, Bapak Ibu punya cerita-cerita positif nanti berhasil atas izin Allah, mampu apa ya, mampu membuat emosi-emosi anak menjadi lebih positif lagi. Nah, oke, sekarang selanjutnya Kak Teddy lanjutkan slide-nya ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang masuk nih. Masuk ke teknik. Karena kita akan bercerita, maka Kak Titi mereview dulu tentang pengetahuan dasar Bapak Ibu tentang bercerita ya. Oke, dalam sudut pandang bercerita ini sebagai proses terapi. Oke, pertama, perbedaan cerita, dongeng, dan berkisah. Nah, kita review kembali, sebagian mungkin sudah pernah ikut materi tentang bercerita ini secara murni dengan Kak Teddy. Jadi begini, Bapak Ibu, cerita, dongeng, kisah, tiga ini bisa kita gunakan dalam proses terapi ini. Mau pakai cerita boleh, mau pakai dongeng boleh, mau pakai kisah juga boleh. Lalu bedanya apa Kak? Karena mohon maaf, beberapa ada sahabat-sahabat Kak Dedi yang kemudian aku nggak mau dongeng, aku mau kisah saja, silakan gitu kan. Aku nggak bisa kisah karena susah, aku dongeng saja atau cerita saja, silakan. Nah, tapi karena kita sedang belajar, maka coba yuk kita kenali dulu perbedaan cerita, dongeng, dan kisah. Yang pertama, cerita, dongeng, dan kisah, atau kalau bahasa Arabnya kisah itu sirah atau sejarah. Nah, Bapak Ibu, tiga hal ini Kak Teddy suka mengilustrasikan begini. Ibarat sebuah rumah, cerita itu adalah rumahnya, rumah besarnya. Oke, cerita itu adalah rumah besarnya. Kemudian di dalam rumah ada yang namanya apa ya? Di dalam rumah ada kamar. Nah, kamar-kamar itulah yang kemudian teman-teman semuanya ada kamar dongeng, ada kamar kisah. Jadi bisa dipahami, cerita itu adalah rumah besar. Jadi kalau kita bicara cerita, di dalamnya bisa dongeng, bisa juga kisah, atau sejarah, atau siroh. Nah, sekarang fokus ke kamar dongeng. Dongeng itu memang cerita-cerita rekayasa imajinasi kita, hasil cipta karya karsa manusia, ngarang gitu kan. Tapi tolong bedakan antara berimajinasi dengan berbohong.
Bukan ya. Karena ada yang berapa dongeng itu bohong, berarti Kak Didi suka berbohong. Tidak, dongeng itu kita sedang berimajinasi. Contoh sederhana, imajinasi itu gini. Bapak Ibu, Kak Teddy minta bayangkan para peserta, kita berimajinasi, bayangkan Bapak Ibu malam hari ini usai mengikuti Zoom, kemudian bersiap-siap dengan kopernya, kemudian kita menuju ke bandara, menuju ke Mekah dan Madinah. Kemudian bayangkan ibu-ibu turun, kemudian setelah dengan kendaraan masuk ke kota Mekah sambil bermelafalkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kita masuki Masjidil Haram, melihat Ka'bah, kemudian berdoa dan tawaf. Ya, itu kira-kira kita sedang berimajinasi, boleh tidak? Nah, silakan dituliskan biar Kak Didi melihat responnya. Boleh nggak kita berimajinasi seperti itu? Oke, silakan tulis di kolom chat, boleh atau tidak. Sebagai respon memahami tentang perbedaan dongeng dan rata-rata menjawab boleh ya, betul, alhamdulillah. Makasih. Ya, boleh kan? Berimajinasi. Demikian pula contoh kita berimajinasi tentang, tahu tidak, ada seekor ayam terbangun. Hei, ayo kita bangun. Berisik sekali sih kamu ayam cengger. Iya, enak tahu bangun pagi. Lihat, aku suka melihat anak kecil bangun pagi wajahnya bercahaya karena kena air wudhu dan mereka pergi ke masjid untuk sholat subuh. Masa? Kira-kira kalau Kak Didi menghayal ayam jago dan ayam jengger berdialog tentang mereka bahagia melihat anak kecil kemudian sholat subuh dan menginspirasi anak-anak untuk sholat subuh, tentu itu sebuah imajinasi kan. Nah, oke ya. Tapi kemudian imajinasi itu membuat anak-anak suka untuk sholat subuh bermanfaat. Ini tentu keren kan. Kalau bohong itu sih menurut Kak Didi bohong itu bagaimana ya? Ketika Kak Dede, misalkan Kak Dede diminta ngisi Zoom. Hari ini ngisi Zoom, padahal saya sehat-sehat aja, bugar, kemudian saya izin ke admin, tolong umumin ke peserta dong, saya sedang sakit, tidak bisa ngomong atau apa laptopnya rusak, HP rusak, ditunda ya besok ya. Padahal saya malas gitu kan. Nah, itu ya, itu bohong dari saya. Padahal dalam diri saya males gitu kan. Ah, males ah gitu kan. Nah, tapi saya bilang bahwa laptop saya rusak, HP saya rusak gitu kan, atau sinyalnya nggak ada gitu kan. Nah, itu bohong. Nah, tapi kalau kemudian kita berimajinasi boleh ya. Oke, sekarang kamar kisah atau siroh. Nah, bedanya apa? Kalau kisah, siroh sejarah ada apa ya teman-teman ya? Ada teksnya ya, ada teksnya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, kita kalau siro itu cerita tentang para nabi, cerita pahlawan. Oke ya. Kalau dongeng, hati-hati juga nih dongeng kadang beberapa akhirnya dianggap sebagai sejarah atau kisah. Contoh Tangkuban Perahu, nah, Maling Kundang. Apakah betul batu itu adalah dari seorang anak yang dikutuk? Nah, sekarang saya mau tanya nih, Maling Kundang, Tangkuban Perahu itu, kalau Tangkuban Perahu itu apa ya? Ceritanya perahunya ditendang, kemudian terguling, akhirnya jadi sebuah gunung. Nah, saya mau tanya, kira-kira itu masuk ke dongeng atau sejarah nih? Hmm, Coba boleh dituliskan, nah, biar bisa kita berinteraksi. Bapak Ibu, boleh dituliskan kira-kira dongeng tangkuban apa cerita tangkuban perahu, cerita yang lain, cerita maling kundang, kira-kira bagaimana? Itu dongeng atau sejarah? Dongeng, 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 dongeng. Ya. Nah, ingat pelajaran kita zaman SD atau SMP ya, jenis-jenis dongeng. Dongeng itu ada fabel. Fabel itu dongeng tadi tentang binatang. Nah, Tangkuban Perahu, Maling Kundang itu apa? Legenda. Asal usul sebuah tempat, tapi imajinasi ya. Tapi kalau sejarah Tegal, dulu ada
Sunan Amangkurat I melewati Tegal dan wafat. Nah itu bisa sejarah ya, bukan dongeng. Baik, oke, perbedaan selesai. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Jadi silakan mau menggunakan cerita, dongeng yang kadang-kadang sendiri atau berkisah dengan sejarah. Nanti kita sesuaikan nih dengan kondisi kasus yang ada, dengan masalah yang ada. Apalagi kalau kita menguasai sejarah Nabi Muhammad ya, sangat lengkap bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad dengan kecerdasannya, ketika kita diminta anak-anak untuk rajin membaca lewat Iqra itu kan, Nabi Muhammad yang ummi tadi itu kan, nah, dan seterusnya, bagaimana sifat-sifat Nabi, Fatona, Amanah, Sidik, Tablik gitu kan, gitu ya. Kemudian masuk ke definisi ya, definisi bercerita. Apa definisi bercerita dalam sudut pandang dia sebagai proses terapi melepaskan emosi? Yaitu ketika kita bercerita, di otak kita tolong ditanamkan bahwa kita itu sedang menyampaikan nasihat tanpa klien kita sedang dinasehatin. Kenapa? Karena suasananya menyenangkan. Itu kuncinya. Jadi ketika kita terapi dengan bercerita, di otak kita itu kita sedang memberikan nasihat, tapi klien merasa sedang tidak dinasehati. Kenapa? Karena suasananya menyenangkan. Itu kata kuncinya ya. 3, nasihat, kita memberikan nasihat, klien tidak merasa dinasehatin. Kenapa? Karena suasananya menyenangkan. Oke, langsung masuk ke manfaatnya. Kak, secara umum ketika kita bercerita, apa sih yang bisa didapatkan selain nanti melepaskan emosi, gitu kan? Karena ambilin CC-an aku di sini. Nah, selain sebentar ya, saya maaf lupa ngecas laptop saya. Yes. Baik, manfaatnya adalah Bapak Ibu A, B, C, D, E. Nah, apa itu A, B, C, D, E? Boleh? Ada yang pernah ikut materi saya? Boleh coba dituliskan manfaat ketika bercerita secara umum. Nah, coba tes nih. Barangkali ada yang sudah pernah mendapatkan, karena ini materi review ya, dari Motistory, rangkaian Motistory bersama APCO yang pernah diselenggarakan oleh APCO. Coba dituliskan, silakan mulai dari sekarang. Minimal satu deh dari A, B, C, D, E itu yang teringat atau terngiang satu. Apakah itu? Oke, sudah ada yang masuk. Chatnya kita cek dulu. Oh, masih berpikir ya. Oke. Oh, belum ada yang masuk. Oke. Baik. Ya udah, kada dibocorkan ya. Oh, ini sudah ada masuk. Audion. Audion. Ya, bagus. Sudah ada yang mencoba menjawab. Oh. Manfaat bercerita yang bisa kita dapatkan ketika kita bercerita. Oke, ada di bedah ya. Oh, ternyata berarti banyak yang lupa nih ya, atau memang belum tahu. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, manfaat bercerita A. A-nya apa? A-nya, sebentar, ini ada chat yang masuk lagi. Audion, behavior, mantap. Bu Anissa ya, SDN Jadi Rasa 3. Terima kasih sudah menjawab, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kata dilengkapi ya. A, B, C, D, E, F itu adalah manfaat bercerita secara umum dan juga dalam proses untuk terapi. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita tahu manfaatnya, mudah-mudahan kita bersemangat. Sebagaimana kita tahu, oh manfaat mengatur makanan apa, sehingga kita semangat nih, nggak makan sembarangan. Apalagi yang sudah usia-usia, ya, gitu kan, yang sudah banyak penurunan kualitas sel-sel tubuh. Nah, A, B, C, D, E, F. A-nya adalah akrab dengan anak-anak. Wow, boleh tuh. Disimak ya, menjadi catatan sendiri masing-masing. Ketika kita bercerita, maka Kak Titi merasakan ada suasana akrab dengan klien kita. Oke, akrab itu lebih dekat, mereka nyaman bersama dengan kita. Sehingga kalau sudah nyaman, maka insya Allah
dengan kedekatan ini, keakraban ini akan mampu mereka trust, percaya, cerita ke kita, dan akhirnya mampu mengalirkan emosi. Kenapa anak-anak tidak mampu mengalirkan emosi? Karena tidak ada orang yang akrab yang dia bisa percaya untuk menerima curhatnya. Nah, yang berikutnya adalah B, bahagia. Tentu suasana yang dibangun adalah bahagia. Lewat cerita, yang kalian dirasakan adalah dapat suasana bahagia, gitu kan. Coba deh, Bapak Ibu ketika di kantor, jam istirahat mengajar, ketika ada cerita yang menarik dengan sahabatnya, tiba-tiba bilang, nggak kerasa ya, sudah bel masuk lagi, asik ceritanya. Ketika pelajaran gitu kan, pelajaran kalau serius dengan pelajaran diisi dengan cerita, anak-anak tadi ya Pak Guru itu pernah umroh, di umroh itu begini-begini, itu 2 jam pelajaran habis, dan apa, anak-anak seneng kan, coba coba, anak-anak seneng mana, pelajaran serius atau apa, ketika kita cerita santai, tentu seneng cerita santai ya. Nah, bagaimana kita mengemas cerita kita bisa masuk menjadi pembelajaran. Nah, itu nanti ada di materi ini nih, mengemas kurikulum yang katanya susah menjadi menyenangkan. Bukan menjadi mudah ya, tapi menjadi menyenangkan untuk dipelajari. Nah, kapan-kapan nih mudah-mudahan bisa hadir ke sekolah Bapak Ibu, kita bedah bagaimana teknik ini. Montessori untuk mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, bahagia. C-nya adalah cerdas. Saya langsung bocorkan semuanya. C-nya adalah menjadi cerdas, D-nya adalah dialog yang terlatih. Nah, ini nyambung nih. Kenapa? Lewat cerita, anak-anak menjadi lebih cerdas. Karena banyak asupan-asupan, baik itu pengetahuan, baik itu emosi-emosi, tanpa dia harus merasakan emosi itu duluan. Jadi, kita bisa cerita tentang bagaimana sedihnya ditinggal meninggal oleh kedua orang tua, tanpa anak harus merasakan ditinggal meninggal dunia ayah ibunya dulu. Sehingga dia punya kecerdasan emosi lebih, punya bekal, persiapan di sana, punya imajinasi ke sana. Oke, dialog, dialog yang cerdas, dialog yang tertata, kata-katanya sampai ibu aku sedih, maksudnya aku sedih soalnya bla 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 bla. Nah, terkadang anak yang tidak mampu mengungkapkan, menggambarkan atau mendeskripsikan apa ya emosinya, maka yang terjadi adalah ya dia main fisik, berantem, tantrum, marah-marah sendiri, menangis yang berlebihan. Astagfirullah. Karena tidak mampu mengungkapkan ekspresi hatinya lewat kata-kata, sehingga pokoknya, gitu, pokoknya pokoknya tidak mampu mendeskripsikan apa yang sedang dia rasakan. Nah, lewat cerita, anak mampu memiliki dialog yang keren ini. Oke ya, berikutnya E-nya adalah empati tadi ya. Anak mampu merasakan emosi-emosi yang positif tanpa dia harus mengalami secara nyata emosinya terlebih dahulu. Kita bisa merasakan bagaimana laparnya puasa sebagai persiapan sebelum saatnya puasa, gitu kan? Anak-anak paham. F-nya adalah fantasi. Ini anak dilatih berfantasi, berimajinasi. Maksudnya apakah loh, iya tadi dengan dia berfantasi pergi ke Mekah Ka'bah, semoga menginspirasi dia untuk menabung, untuk berusaha biar bisa minimal untuk berdoa biar bisa ke sana. Dia berfantasi. Coba sekarang hari ini misalkan dengan adanya laptop, HP, gitu kan, ini kan hasil dari apa? Dari imajinasi, fantasi. Dulu kita wah ketika Bapak Ibu yang seusia dengan Kak Teddy atau di atas mungkin merasakan ada wartel gitu kan, atau telepon umum koin. Nah, itu kan membayangkan ketika dulu telepon ya, bisa melihat orang yang di sana. Zaman dulu nggak bisa kita melihat orang. Sekarang ini ada di luar kota bisa melihat isi rumah Kak Teddy gitu kan. Nah, Kak Teddy ini di rumah nih gitu kan, di rumah tapi pakai baju rapi ya karena mau bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, tetap menghargai. Oke, itu manfaat cerita secara umum. Sekarang terakhir di slide ini adalah
Prinsip. Nah, ini penting nih. Karena nanti kita bicara teknik itu, Bapak Ibu biasanya mengeluh, Kak, aku nggak bisa cerita. Nah, prinsip. Boleh ikuti, boleh dinyalakan mic-nya sama-sama. Oke, sudah dinyalakan ya. Kan nanti akan bicara pelan-pelan dulu, nanti ikuti slide. Ikuti ya. Setiap insan Setiap insan Setiap insan dilahirkan dilahirkan bisa dan suka bercerita. bisa dan suka bercerita. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Boleh dimatikan lagi mic-nya. Wah, keren ya. Berarti nggak pada ngantuk nih ya, masih menyimak ya. Oke, Bapak Ibu, ini prinsip. Jadi, setiap kita, setiap manusia, setiap insan itu bisa bercerita, suka bercerita. Jadi nanti ketika belajar ini, kok aku nggak bisa cerita gitu kan. Nah, nanti kan dia akan sampaikan bercerita yang bagaimana nih yang kemudian bisa kita terapkan. Karena yuk jangan sampai melihat berceritanya Kak Didi ketika di hadapan 500.000 orang, ya tentu itu butuh skill dan mental yang ya yang sudah terus terlatih ya. Tapi kaitannya dengan terapi ini sangat sederhana sebenarnya. Hanya cerita ke satu orang atau cerita untuk diri sendiri pasti bisa. Oke, langsung masuk ya ke slide berikutnya. Oke. Apakah sudah terlihat satu dua orang boleh menjawab? Slide-nya udah berubah ya? Udah. Oke, terima kasih sudah ada yang merespon. Baik, nah sekarang nah ini tadi. Kak, kemampuan bercerita yang bagaimana? Yang katanya saya bisa dilahirkan tanpa perlu latihan. Nah, baik, ini Kak Teddy akan coba bedakan beberapa jenis cerita ya, kaitannya dengan kebutuhannya untuk proses terapi. Yang pertama ada cerita klasikal. Cerita klasikal itu cerita untuk kelas besar. Contoh untuk kelas ya satu kelas kita lah yang isinya 30 atau 28 atau bahkan cerita satu sekolah yang SD atau MI dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan di lapangan atau di aula atau SMA gitu kan. Itu cerita klasikal. Nah, kata dibocorkan ya, untuk klasikal ini memang perlu mental dan skill yang terlatih sih. Nah, pada kesempatan kali ini tidak menjadi pembahasan kita ya. Ini akan menjadi bonus ketika Bapak Ibu melakukan cerita ini rutin. Nah, rutin memperhatikan tekniknya, maka dengan sendirinya Bapak Ibu akan percaya diri dan mampu menghadapi anak eh, apalagi yang SD dari kelas 1 sampai kelas 6 yang range usianya berbeda, jumlahnya banyak. Kalau anak SMP SMA bisa jadi mereka range usianya kan hanya 3 tahun ya, secara psikologis sama dan seterusnya itu bisa lah dengan mudah. Tapi untuk anak SD gitu kan itu range usia. Nah ini klasikal ini satu saja sih kuncinya, pelajari teknik mendongeng dasar, kemudian yang kedua pelajari tentang apa ya perkembangan perkembangan anak psikologikal mereka dan yang ketiga latihan aja latihan terus menerus nanti akan ketemu polanya oh menghandle anak banyak itu seperti ini tapi ini tidak menjadi bahasan kita ya karena dalam proses terapi secara klasikal itu memang satu kata kuncinya yaitu hanya menghadirkan satu suasana yang harus disepakati menjadi suasana bersama. Contoh semangat belajar. Nah, itu saja tanpa apa ya, tanpa meneliti satu persatu mereka masalahnya apa sih? Bisa jadi masalahnya ekonomi, bisa jadi di rumah harus ngurusin adik-adiknya dan seterusnya. Tapi minimal semangat belajar atau minimal bahagia itu kan ketawa ketika mereka menghadapi gurunya, ketika mereka di kelas. Nah, itu klasikal ya. Jadi cerita klasikal ini memang level atas ya. Ibaratnya begini, semua orang bisa menyanyi. Bapak Ibu sefales apapun bisa nyanyi kan? Di sini senang, di sana senang. Saya yakin bisa semua. Pelangi-pelangi dan pede kita nyanyi itu. Tapi mohon maaf ketika disuruh nyanyi lagunya siapa ya yang susah ya. Eh, lagunya Rosa, lagunya Ahmad Dhani. Nah, tentu tidak semua orang
bisa menyanyikan di atas panggung. Kalau nyanyi sekedar sambil ngendarai motor, ngendarai mobil, nyanyi menyanyi sendiri saya yakin bisa. Tapi kalau di atas panggung butuh latihan. Sepakat ya? Itu klasikal. Ini bonus saja klasikal. Kemudian cerita small group, di grup kecil. Yang isinya paling 5 sampai 8 orang. Nah, ini bisa. Semua orang pasti bisa. 5 sampai 8 orang ya. Cerita itu. Kemudian berikutnya adalah cerita menjelang tidur. Nah, cerita menjelang tidur ini, Bapak Ibu, ini efektif juga tuh untuk terapi. Bedanya apa? Small group itu kita perlu teknik. Nah, teknik dasar. Suaranya harus bagus. Nanti kita belajar di akhir. Aku bisa suara seperti ini. Wah, aku juga bisa teman-teman semuanya. Ekspresinya bermain. Jadi kakek. Ini kakek sudah tua. Tapi itu untuk small group ya. Gestur juga bermain. Tapi untuk cerita menjelang tidur, itu tidak perlu gestur yang berlebihan, ekspresi yang berlebihan. Justru nanti mereka malah nggak tidur-tidur. Malah gelombang otaknya tidak menjadi tenang lagi. Malah bangkit lagi, semangat lagi. Repot nanti. Nah, kita masuk ke gelombang alfa, teman-teman semua. Jadi, mendayu-dayu. Jadi, nak, contoh ya. Jadi, nak, waktu itu pagi hari anaknya Nana, Nana, Nana. Nah, mendayu-dayu gitu. Itu menjelang tidur. Berikutnya adalah cerita personal atau custom. Nah, ini seperti yang tadi Kak Den ceritakan. Kita terapi satu orang. Kemudian kita gali dulu masalahnya. Nah, ini nanti yang akan kita banyak pelajari ya. Kaitannya dengan bercerita sebagai terapi melepas emosi. Di poin keempat, cerita personal atau custom. Selanjutnya, kita masuk. Nah, Kak Teddy, ketika kita bercerita personal atau custom ke klien, satu anak untuk proses dia terapi melepaskan emosi, apa yang perlu dikuasai? Nah, salah satu yang penting dikuasai adalah teknik kita berbahasa, Bapak Ibu semuanya. Nah, secara umum ada 4, yaitu bahasa bisa dipahami. Ketika anak ya kadang kita terbawa kayak tadi, mohon maaf, di slide awal gitu kan, kadang ada bahasa-bahasa asing gitu kan. Nah, ini nggak bisa kadang disampaikan ketika kadang disampaikan ke orang tua yang di daerah yang pendidikannya rendah misalkan ya. Kayak nanti besok kadang disampaikan, Kak, mohon maaf nih, ini audiensnya rata-rata orang tua, tapi pekerja buruh kasar, ada tukang, ada kuli, dan mereka kadang SD aja nggak lulus. Jadi tolong ya Kak, oh iya, jadi saya harus merubah slide-slide-nya menjadi bahasa yang mudah dipahami. Oke ya. Tapi ketika dia yang saya ajarkan ini saya tahu dari admin Mas Angga bahwa ini rata-rata guru Kak, oh ya sudah, saya beberapa bahasa ya saya biarkan saja begitu. Oke ya, bahasa bisa dipahami sesuai dengan usia anak. Nah, jangan sampai ke anak TK kita bahasanya terlalu tinggi, atau ke anak SMP SMA yang keren gitu kan, kita bahasanya bahasa anak TK. Tentu mereka tidak nyaman. Termasuk di dalamnya bahasa tubuh. Nah, ini nih. Bahasa tubuh itu ketika ke anak TK, Bapak Ibu semuanya, atau anak SD, kita masih ini nih, tubuh saya kelihatan nggak ya? Oh, ketika ini anak kecil berjalan kaki, nah ini masih tubuh kita berjalan. Tapi kalau sudah ke anak SMP SMA, nggak perlu juga kita peragakan cara berjalan, gitu kan? Nah, cukup anak itu berjalan kaki, dia berjalan ke sekolah dengan rasa gembira, senyum lebar, pergi ke sekolah. Nah, itu ya. Kemudian, Bapak Ibu, setelah bahasa bisa dipahami sesuai dengan usia mereka atau dengan tingkat pemahaman atau dengan pendidikan mereka, maka berikutnya adalah bahasa kita harus berpola dalam cerita-cerita yang disampaikan, harus berpola subjek predikat atau subjek predikat objek atau perlu tambahan dengan keterangan. Contoh, dalam dialognya misalkan ibunya bertengkar dengan ayahnya, ayah handuk handuk, suka gitu kan, mah makan, anakku
malam tidur. Suka begitu. Malam tidur. SP ya kan ya ini kok yang tidur malam. Nah, ini perlu ya. Jadi memang ini agak susah ketika terutama karena dia yang biasa bahasa Tegal itu atau siapapun biasanya kadang hanya terpacu pada predikatnya saja atau langsung objeknya tadi ketika seorang suami misalkan ingin ditegur istrinya karena naruh handuk sembarangan di kasur kadang kita cuma menegur handuk 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 paham sih gitu kan. Tapi pemahaman itu terkadang akhirnya tidak sinkron dengan suasana hati dan emosi. Coba kalau kita bicara, ayah setelah mandi sepertinya bagus ketika handuknya diletakkan di tempatnya. Karena handuk yang basah akan menjadikan kamar kita lembab dan akhirnya banyak kuman. Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu, coba komen. Ketika Kak Didi berbahasa seperti itu, apa yang ada di otak dan perasaan Ibu Bapak semuanya? Coba boleh tulis di kolom chat. Ketika eh, Kak Didi mengganti kata handuk, handuk, handuk dengan kata-kata tadi. Ayah, sepertinya tadi habis mandi, handuk masih tergeletak di kamar. Handuk sebaiknya diletakkan di luar. Karena kalau di dalam terus, kamar kita menjadi lembab dan rawan terkena penyakit kepanjangan gitu kan. Coba, boleh izin dituliskan di kolom komentar, Bapak Ibu semuanya. Boleh di chat ya, tulis di chat. Bagaimana nih? Eh, ini bukan tentang salah benarnya ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan di otaknya, yang terpikirkan di otak dan dirasakan di hati, begitu mendengar kalimat kedua dari Kak Teddy sebagai ganti handuk, 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 handuk. Coba kita tunggu nih responnya nih. Apa nih? Apakah ada yang sudah selesai mengetik? Kita simak dulu. Mana? Ayo coba satu atau dua dulu. Kita tunggu responnya. Oh, panjang ya. Baik, coba. Siapakah yang sudah pertama kali respon? Ada yang sudah berani? Apa yang terlintas saja? Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu atau yang dirasakan di hati? Oh, ya kita baca ya. Lebih mengena kalimat kedua, Kak. Yes, terima kasih Bu Nur Hasana. Harapannya suami tidak marah, malah senyum dan membalasnya. Oh, ini suasananya menyenangkan kan? Nggak jelas, bisa salah paham kalau handuk. Ya, betul ya. Kalau yang kalimat pertama, handuk-handuk. Iya itu handuk, Bu. Gitu kan. Udah, tinggal pergi lagi. Gitu. Senyum-senyum. Nah, ini Pak Masdi atau Bu Masdin ya, SD Al-Bayinah, lebih jelas dan lebih enak didengar. Betul. Nah, terima kasih atas responnya. Keren, tepuk tangan dulu dalam ibadah yang sudah merespon. Yang belum ngetik, saya yakin sudah ada jawaban, cuma belum sempat terketik. Oke, itu ya. Itu yang dirasakan ibu bapak dan itu pun dirasakan oleh klien kita, anak-anak. Dan ketika anak-anak suka mendengar bahasa-bahasa yang berpola itu, saya lengkapi ya, selain tadi senang, bisa dipahami, maka perasaannya itu akan semakin tertata, semakin lembut, semakin beradab, karena bahasa Jawanya itu diwongke, dimanusiakan. Dan anak akan terlatih menyampaikan idenya. Anak akan terlatih menyampaikan apa isi kepala dan hatinya dengan kalimat yang tertata. Tidak cuma sekedar pokoknya, pokoknya mah, pokoknya. Karena kita selalu memberi contohnya hanya satu atau dua kata tadi, handuk, handuk, handuk. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Bisa dipahami ya. Dan anak yang terlatih seperti itu, insya Allah akan mampu mengutarakan isi pikiran dan isi perasaan. Bapak Ibu kan bukan dukun yang bisa tahu isi kepala dan isi hati orang di depan kita. Betul tidak? Masuk dukun ya, astagfirullah. Udah ah, teman-teman semuanya. Nah, kemudian perbanyaklah cerita-cerita yang positif sih menurut Kak Teddy ketika kita ingin terapi ke klien kita.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sugestif. Nah, ini nanti besok kita pelajari nih kaitannya dengan pertanyaan sugestif yang mengarahkan jawaban dia. Sebenarnya kita ingin mengarahkan jawaban dia, iya, iya, mau berubah, iya, mau meninggalkan kebiasaan buruk ini, iya gitu kan. Nah, ini nanti kita berlatih pertanyaan-pertanyaan sugestif. Contoh yang sederhana. Ini menjadi pembahasan pertemuan kedua ya, bagaimana kita mengelola bahasa yang positif dan pertanyaan yang sugestif. Hari ini teman-teman menguasai 1 dan 2 dulu, SPOK dan bisa dipahami. Contoh pertanyaan sugestif itu adalah ketika kita ingin anak-anak makan sayuran. Suka kita bertanya, nak, hari ini mau makan sayuran atau enggak? Nah, kalau anak menjawab enggak, dia kan sudah memilih. Akhirnya ketika dia memilih, aku enggak mau makan sayuran, Ma. Yang terjadi mamahnya ngapain? Marah-marah. Akhirnya di otak dia, dan itu tidak terjadi sekali dua kali dalam kehidupan mereka, dalam cerita-cerita kehidupan mereka, tapi terjadi berulang, sehingga ketika ada pilihan, aku memilih, disalahkan, mama ngomel-ngomel. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak mampu membuat sebuah keputusan, tidak berani membuat sebuah keputusan dalam pilihan-pilihan kehidupannya. Astagfirullah. Oke ya? Oke, langsung. Nah, Kak Teddy, oh, sebentar. Ini sudah paham lah ya. Nanti kita akan bedah yang kedua dan ketiga di pertemuan berikutnya. Ini pengantar dulu. Eh, yang berikutnya adalah, Kak, bagaimana pola atau alur bercerita, isi cerita kaitannya dengan terapi. Bapak Ibu, untuk terapi dengan cerita, terkadang kita perlu menarik bahasa NLP-nya itu chunking down, chunking up. Jadi membawa masalah ke atas. Titik temunya di mana sih? Atau bahasa kerennya itu mengeneralisasi. Contoh, ketika kita berbeda pilihan dalam presiden, berbeda partai, berbeda dalam pemilu. Setelah pemilu usai, kita bawa ke atas. Kita masih sama-sama Indonesia. Ayo kita membangun bersama dengan potensi dan posisi masing-masing, kelebihan masing-masing, kita berkontribusi membangun Indonesia. Sudah selesai perbedaan itu ya. Nah, ini kisah-kisah ditarik ke atas nih. Jadi di bawah persamaannya apa nih? Oh, sama-sama Indonesia. Ya udahlah, beda kaos, beda baju pada pemilu kemarin tidak menjadikan pembahasan yang berlarut-larut misalkan. Nah, ini bisa pahami ya, nanti akan ketemu hal-hal lain. Contoh ketika ada anak eh, berkelahi antar geng gitu kan, antar sekolah berkelahi. Nah, maka kita mau ngambil cerita kepada kesimpulannya lah, alurnya nanti ditarik sama-sama ke atas. Oh, kita masih anak muda, sama-sama satu kota kok. Nah, misalkan gitu. Oke ya. Ini kita bahasa alur ya, sehingga nanti kita paham ini mau dibawa mana nih? Mau ditarik ke atas, diturunkan ke bawah, atau ditarik ke samping? Eh, ditarik ke atas itu tadi ya, contohnya generalisasi. Diturunkan ke bawah sekarang. Contoh sederhana begini. Anak pulang ke rumah, curhat sama ibunya. Mama, mama, aku di sekolah pokoknya nggak seneng. Aku nggak mau sekolah di sana. Sekolahku nggak menyenangkan. Pokoknya pindah. Sekolahku nggak menyenangkan. Anak kelas 1 SD pulang, baru masuk beberapa hari, beberapa minggu, minta pindah sekolah. Katanya sekolahnya nggak menyenangkan. Menurut Bapak Ibu, di otak Bapak, jadi Bapak Ibu kalau ada orang curhat, jangan diterima 100% ya, diklarifikasi. Nah, diturunkan ke bawah ini namanya klarifikasi atau detailisasi. Bahasanya betul nggak ya? Mendetailkan cerita. Nah, kita boleh tanya, bikin anak itu bercerita, buat anak bercerita, sehingga kita tahu apa yang tidak menyenangkan di sekolah. Boleh, oh, apa semua di sekolah tidak menyenangkan? Apa yang tidak menyenangkan, nak? Itu mah temanku. Semua temanmu nggak menyenangkan. Coba cerita ke mama gitu kan. Ya, ada nggak temanmu yang menyenangkan? Ya, banyak sih, mah. Buktinya ini baik, si Anu baik. Maksudnya kamu yang tidak menyenangkan? Oh, ternyata
Setelah ditanya, digali, dia bisa bercerita. Ternyata yang nggak menyenangkan cuma si Ali. Maaf yang namanya Ali ya. Atau Teddy lah. Gitu. Jangan Teddy, nanti nggak menyenangkan. Siapa ya? Fulan gitu kan. Nggak ada yang namanya Fulan ya. Ternyata si Fulan mah, Fulan itu nggak menyenangkan. Maksud kamu sepanjang kamu masuk sekolah sampai tadi, apakah Fulan tidak menyenangkan terus? Oh, enggak sih mah. Cuma tadi gini mah, waktu istirahat pertama, aku kan mau main ayunan mah. Fulan masih mainan ayunan terus mah. Lama banget mah. Aku nungguin lama, aku udah bilang lama, Fulan malah ayunan terus. Aku cuma dikasih 1 menit buat mainan ayunan. Oh, nah teman-teman tahu tuh. Akhirnya kan ternyata gara-gara dia nungguin mainan ayunan dan hanya dikasih 1 menit. Nah, kalau sudah jelas ini, nah Bapak Ibu akhirnya bisa paham nggak? Ketika anak mampu mendeskripsikan, menjelaskan, mendetailkan, mengklarifikasi bahwa aku nggak seneng sekolah di sana, sekolahnya nggak menyenangkan. Ternyata bukan sekolah yang nggak menyenangkan kan, ternyata hanya kejadian istirahat pertama dia nggak kebagian mainan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu bisa tersampaikan oleh anak, anak mampu bercerita, kita mampu menggali, maka ini menjadi sebuah terapi dan kita bisa menyelesaikan masalah emosi dia. Keren nggak? Nah, ditarik ke samping itu adalah metafora atau kita perumpamaan, mengibaratkan. Misalkan ada 2 orang berkelahi nih, mereka sedang berkelahi, sudah dewasa, misalnya sudah SMA. Nah, kita cari tuh cerita-cerita tentang orang yang berkelahi, berdamai, kemudian mendapatkan manfaat, misalkan. Nah, itu ya. Contoh Rasulullah, banyak tuh cerita-cerita Rasulullah yang ada 2 orang sahabat yang sedang bertengkar, lalu curhat ke Rasulullah. Dan Rasulullah dikasih petunjuk Allah bahwa ada istana indah bagi orang yang saling memaafkan. Nah, itu ya mungkin cerita-cerita perumpamaan atau dibawa ke cerita binatang. Kalau anaknya masih kecil, cerita singa dan tikus. Sudah pernah mendengar? Jadi ada tikus, ini saya cerita versi singkat ya. Ada tikus yang lagi main-main, tiba-tiba tidak sengaja menginjak ekor singa. Aduh, aku menginjak ekor singa. Bagaimana ini kalau singa yang sedang tidur itu terbangun? Betul, singanya marah. Nah, singkat cerita, singanya marah, tikusnya mau dimakan, tapi tikusnya minta maaf, dimaafkan, dan mereka pun sepakat untuk berteman dan saling menolong. Kata tikus, siapa tahu aku bisa bermanfaat bagimu singa, meskipun aku. Kata singanya, masa sih binatang kecil bisa bermanfaat untuk aku yang besar dan kuat seperti ini? Suatu hari, singanya tertangkap jaring oleh pemburu yang jaring itu sangat kuat, singanya meronta-ronta, tertarik ke atas pohon, terikat oleh jaring. Apa yang terjadi? Tikus menolong dengan menggigit jaring-jaring itu, merusak jaring-jaring itu, dan akhirnya mereka berteman. Nah, ini kan bisa kalau ada yang berselisih, ada yang merasa rendah, ada yang merasa superior, bisa tuh diambil ibrohnya, dipas-paskan. Memang akhirnya kita harus punya stok cerita. Yo, namanya saja seorang pencerita, seorang guru harus banyak belajar stok-stok cerita yang kemudian akan digunakan untuk terapi. Maka Kak Didi suka ketika ingin hadir bercerita itu ditanya dulu masalahnya apa sih? Kita gali tadi ya, ingat ke konsep pertama ya, outcome, tujuannya apa. Sehingga saya sudah nyiapin stok banyak cerita tentang anak yang suka geng motor. Saya cerita tentang geng motor apa saja, kemudian para pembalap apa saja. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, itu alur ya. Alur yang nanti akan kita latih ketika kita ingin bercerita. Terakhir, ini sudah 10 menit ya, 10 menit menjelang jam 9. Terakhir adalah, Bapak Ibu semuanya, teknik berceritanya. Kak, sekarang, nah, ketika biar cerita kita bisa menyenangkan, kemudian anak-anak merasa sedang tidak diceramain atau dinasehatin, atau sedang tidak merasa diterapi, tapi kemudian dia terbawa, nah ini
bagian kecil dari multistory yang harus dikuasai, yaitu suara unik, kemudian isi ceritanya dipilih. Nah, tadi ya punya stok cerita, attitude, dan properti. Nah, suara unik itu bukan sekedar Bapak Ibu bisa suara macam-macam ya, tapi menarik. Nadanya bisa berubah, kemudian suara-suara tokohnya bisa berubah. Prinsipnya suara unik itu adalah berbeda dengan suara asli ketika kita memerankan tokoh. Apalagi kalau kliennya masih anak kecil. Tapi kalau sudah mulai SMA, kuliah, ya kadang ceritanya datang seni, begini nggak apa-apa. Tapi ingat, meskipun suaranya nggak berbeda, nadanya harus berbeda. Kadang dipelankan, kadang keras, kadang cepat temponya, kadang temponya lambat. Atau dengan nada. Itu ya, itu suara unik. Nah, nanti kita latihan di grup ada tugas Bapak Ibu menirukan suara-suara saya. Oke, kemudian isi cerita pilihan. Tadi ya, kita punya stok cerita untuk beberapa kasus atau masalah. Yang ketiga adalah attitude. Nah, jadi ini disingkat, teknik bercerita adalah menjadi orang yang siap. Siap. Suara, isi cerita, attitude, dan properti. Attitude itu apa? Attitude itu sikap tubuh kita. Bapak Ibu, menjadi seorang pencerita yang sekaligus mampu menerapi adalah tentu orang harus trust dengan kita dong, percaya dengan kita. Maka Kak Dedi berharap meskipun kita bukan sebagai terapis ya, tapi ini penting untuk kita sih sebenarnya sebagai pribadi hamba Allah gitu kan, hamba Allah yang Maha Kuasa, mau nggak mau kan kita harus jadi orang baik kan. Nah, maka usahakan attitude baik itu tidak hanya ketika kita di kelas, ketika kita di panggung, atau ketika kita berhadapan dengan klien untuk menerapi. Namun, kami diharap attitude baik itu ada dalam keseharian kita. Bismillah, yuk kita doakan ya Allah, izinkan kami memiliki attitude, sikap yang baik dalam segala suasana, baik sendiri maupun ramai-ramai, baik di kelas maupun di luar kelas. Amin. Semua karena kita ingin jadi manusia baik di hadapan Allah. Kalau bahasa kerennya itu kita memiliki nilai-nilai integritas. Apa itu nilai integritas? Yo, nilai-nilai kebaikan yang kita yakini baik, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, dan segenap kosakata sikap-sikap baik lainnya lah, pelan-pelan dipenuhi dalam diri kita. Kira-kira Bun, Bapak Ibu, ketika kita tidak sedang menerapi anak, jujur perlu nggak sih ada dalam diri kita? Adil perlu nggak dalam diri kita? Saya yakin pasti menjawab perlu ya, meskipun kita tidak sedang menerapi. Nah, apalagi nanti kita ingin berperan menjadi seorang pendidik yang mampu menyelamatkan anak-anak agar anak-anak kita mampu menyalurkan emosinya, mampu mengungkapkan emosi dan perasaannya. Nah, maka kita harus menjadi orang yang memiliki integritas, kesesuaian antara apa yang dipikirkan di hati dan kata-katanya. Oke ya, baik. Itu mungkin. Dan yang terakhir adalah properti. Properti itu apa? Properti itu alat dukung cerita. Ketika Kak Teddy bercerita ke anak geng motor tadi, Kak Teddy udah nyiapin di HP gambar-gambar tokoh pembalap yang sudah Kak Teddy pelajari dan dengan segala macam kelebihannya. Wih, ini kamu kenal nggak? Oh, kenal Kak. Oh, itu kan gini-gini. Itu properti. Nah, kalau ke anak kecil bisa pakai boneka. Kalau kemarin karena anak SMP ya, kan ini cukup gambar di HP saja. Kita scroll, kita bahas bersama kelebihan dia apa dan seterusnya. Oke ya, kalau bisa juga properti itu berupa benda-benda atau kertas lipat sambil melipat dan seterusnya. Pokoknya benda-benda di sekitar yang bisa dijadikan pendukung cerita kita. Rupanya sudah Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu beberapa menit, 5 menit menjelang jam 9 malam. Mungkin ada satu atau dua yang ingin bertanya, boleh menyalakan mic-nya, langsung bertanya untuk menguatkan. Nanti diskusi selanjutnya, Kak Deddy membuka ya, 2 hari ke depan sebelum kita pertemuan kedua, silakan Bapak Ibu
Jika waktu ini tidak cukup, bisa bertanya di grup. Nanti materi slide PowerPoint-nya akan saya share juga di grup ya, tenang. Sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Oke, silakan. Teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan eh, tunjuk jarinya atau langsung nyalakan mic-nya. Satu orang aja ya, karena menjelang jam 9. Oke, boleh raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Oh, baik. Sudah ada satu pertanyaan nih. Pak atau Ibu Masdi dari SD Albaina. Tips merubah suara menjadi suara unik. Oh iya ya. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan mewakili ya. Oke, suara unik. Tipsnya adalah yang pertama menjadi prinsip ketika ingin mengeluarkan suara unik berbeda dengan suara asli kita. Nah, suara asli kita digunakan untuk apa, Kak Dedi? Untuk narasi. Narasi itu ini pengantar cerita ya. Pagi hari ada seorang anak sedang berjalan menuju sekolahnya. Dia sangat gembira menuju sekolah. Dengan berjalan kaki, dia penuh semangat sambil berzikir kepada Allah. Dia berjalan kaki menuju sekolahnya. Stop, sampai situ. Itu narasi. Lihat, Kak Teddy masih menggunakan suara asli. Tapi ingat, Kak Teddy memainkan variasi. Apa saja? Nadanya saya ubah, intonasinya ada perubahan, temponya saya ubah. Begitu ya. Volume bisa berubah. Itu teknik memainkan yang pertama yang paling sederhana. Masih menggunakan suara biasa, tapi memainkan variasi-variasi yang tadi Kak Teddy sebutkan. Sekarang masuk level kedua, suaranya berubah, bukan pakai suara asli. Coba ya, Bu, tadi boleh satu orang tadi yang bertanya, boleh dinyalakan mic-nya ya, dari Mas Di ya, Mas Di SD Albainah. Bapak atau Ibu, silakan dinyalakan mic-nya. Kalau videonya nggak bisa, mungkin mic-nya aja nggak apa-apa. Sudah? Iya, cek Oh, cek. Bapak ya. Oke. Iya. Kita latihan ya, Pak ya. Boleh, Suara, boleh. coba. Suara unik ya. Suara unik. Coba. Suara unik. Oh, bisa kan? Nah, itu ngambilnya gimana? Karena dikasih rahasianya ya, ngambilnya nada do tinggi. Kan do biasa coba. Do biasa coba. Do. Sekarang main solmisasi. Do, re, mi, sampai do tinggi. Satu, dua, tiga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do tinggi itu menjadi suara unik pertama. Hai teman-teman, ini suara do tinggi. Beda kan dengan suara biasa? Ini suara do tinggi. Coba Pak. Suara biasa. Suara biasa. Suara do tinggi. Tahu, tahu, coba. Ya. Suara tinggi. Nah, kan beda. Sekarang tinggi Suara aneh. tinggi. Nah, sekarang tinggi biasa. Itu tinggi biasa. Sekarang tinggi aneh. Lidahnya agak ditarik ke belakang tapi fleksibel. Ini Nah, tuh tinggi tapi aneh. ini suara tinggi tapi aneh. Ini do tinggi biasa. Iya sih. Ini ini eh, Ini ini do tinggi biasa. udah tinggi biasa. Oke. Nah, Kak, kalau lupa gimana? Nah, tadi sudah kan Nah, di itu dia. sana kasih bocoran. Main solmisasi. Bisa pakai gitarnya atau pakai yang sederhana apa? Pianika gitu kan, harmonika. Do, re, pencet aja do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, pakai do tinggi itu jadi suara aneh pertama. Terus do tinggi aneh, suara aneh kedua. Bisa ya? Suara do tinggi tapi aneh. Iya, aku bisa dua itu. Tepuk tangan semuanya. Sekarang suara ketiga dan keempat, empat aja dulu suara dikuasai. Do rendah. Nah, kalau yang harmonikanya bagus bisa tuh ke bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Halo, ini suara do rendah. Coba Pak. Satu, dua, tiga. Halo, ini suara rendah. Nah, kalau ini suara rendah tapi bergetar. Kalau gimana ya?
Ini suara rendah tapi bergetar. Ini suara rendah tapi begitu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Bapak Ibu, tenang saja. Yang tadi disampaikan dalam tatap muka ini adalah pengantar ya. Nanti kita diskusi 2 hari, mulai besok sampai Jumat. Kak Didi akan berikan tugas. Berharap semua sebisa mungkin mengerjakan tugas. Tenang, tugasnya nggak susah-susah kok. Tadi contoh misalkan ya, tugas mengeluarkan suara unik. Mana tadi? Tugas mengeluarkan suara unik. Nanti Kak Didi diberikan contoh dan resep lagi, dan tekniknya, rahasianya. Nanti Bapak Ibu mengirim voice note-nya, mengeluarkan suara-suara itu. Nanti insya Allah admin akan memberi tanda centang tugas-tugas yang diselesaikan oleh teman-teman peserta itu sebagai pertanggungjawaban kami mengeluarkan sertifikat. Kalau lihat hanya Zoom itu kan kita hanya 3 atau 4 jam pelajaran saja kan. Nah, tapi kan kita ingin sertifikat kita penuh. Baik, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silakan Kak Titi tunggu di grup, dan tugas-tugasnya silakan interaktif saja di sana. Gunakan grup itu sebaik mungkin. Kak Titi mengucapkan terima kasih. Kita sampai jumpa di sesi kedua hari apa? Masih ingat? Hari Jumat. Oke. Sudah ada yang pakai suara aneh gitu kan. Oke. Oke, nah ini. Nah, kan mau baca komen-komen dulu nih. Ada yang, Kak, suaranya nongolnya suara cempreng jadi ketawa sendiri ya. Justru itulah ini Bu Meli nih dari dari Bulusari. Bunda Meli ya nggak apa-apa. Kitanya bahagia, justru itulah kan membuat kita ketawa itu kan bahagia. Nah, apalagi anak-anak yang mendengar jadi bahagia juga ya Bunda Meli ya. Oke, saya juga masih suka ketawa sendiri kadang kalau lihat rekaman saya dongeng. Oke. Oke, kita tutup ya. Lanjut diskusi dialognya silakan di grup, dikumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti satu persatu akan kali dijawab, dan juga dengan tugas ya. Ketika ada tugas, siapkan dengan baik. Nanti insya Allah kali akan coba nilai atau ada di checklist mana-mana yang sudah mengerjakan tugas sebagai syarat dikeluarkan sertifikat. Terima kasih semuanya. Terakhir sebelum dijawab, siapa yang merasa, boleh katakan sambil kalkan saya, siapa yang merasa pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya? Bermanfaat. Manfaat. Bermanfaat banget. Alhamdulillah. Kita ketemu session 2 dengan lebih menarik, fokus bagaimana kemudian bagaimana sih emosi-emosi itu bisa mengalir lewat cerita-cerita yang kita sampaikan atau cerita-cerita yang akan disampaikan oleh klien kepada kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih pada admin yang sudah mengelola acara hari ini, kepada teman-teman, Bapak Ibu atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat semua.